Shalom semuanya, kita kembali lagi di Lab Service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang apa yang harus kita lakukan, atau lebih tepatnya lakukan ini ketika di awal tahun bersama dengan pacarmu. Kita langsung buka saja di Amsal pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Ya, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Nah, apa yang harus kita lakukan, apalagi terusnya kamu, yang harus kamu lakukan dengan pacarmu itu yang menentukan kamu itu sukses atau tidaknya, itu adalah kalian sendiri dengan Tuhan Yesus. Yang pastinya, Tuhan Yesus pasti menginginkan kita semua pasti hidup yang baik, hidup yang sukses, diberkati dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak punya tujuan arah ke situ, maka yang kita dapatkan bisa kebalikannya. Maka kita perlu belajar dari sekarang. Ya, apa yang harus kita lakukan ini, saya hanya membagikan 3 hal saja supaya lebih singkat saja, nggak usah terlalu banyak. Tapi kita baca dulu di ayat yang ke-5 tadi ya. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Roh Kudus ingin mengajarkan kita bahwa orang bijak itu lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Berwibawa di sini dicatatkan berkarisma. Berkarisma itu bukan berarti dia orangnya selalu pendiam, dia nggak mau banyak bergaul, atau dia cuma hanya hidupnya itu di rumah saja, no life. Ya, tapi yang dimasukkan berwibawa di sini, dia itu punya kualitas. Makanya dia itu disebut dengan orang yang bijak. Orang yang bijak itu selalu melihat ke depan. Dia tidak salah memilih pilihan yang dimana dia harus pilih. Makanya khususnya di tahun depan, jangan sampai kita salah dalam memilih. Memilih apa? Ada banyak hal. Mungkin kalau yang masih single, memilih pasangan. Mungkin orang yang pengen masuk kerja, jangan sampai salah mendapatkan pekerjaan. Misalnya mungkin pekerjaannya kamu gak suka, tapi yang penting apa aja gua kerjain. Ternyata pada saat di dalam, kamu malah kecewa, akhirnya keluar lagi. Dan ada banyak hal yang harus kamu pilih. Tapi mulai dari kata-kata ini dulu, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Karena rata-rata anak muda itu yang penting kuat. Yang penting gua bisa begini, yang penting gua bisa begitu. Jadi cuma hanya sekadar dilihat dari fisiknya. Tapi yang Tuhan mau adalah dalamnya itu harus diperbaiki. Karena seseorang kalau dia baik, itu pasti roh takut akan Tuhan itu ada di dalam dirinya. Karena intinya adalah kalau kamu dekat dengan Yesus, ya, kamu punya hubungan yang baik dengan dia, otomatis kelakuan kita, manifestasinya itu pasti baik. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Dari buah aja lah kamu kenal. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Bukan pohon yang baik menghasilkan buah yang jahat. Itu tidak akan pernah terjadi. Kalau Anda lihat semangka, pasti itu dari pohon semangka gitu loh. Gak akan pernah orang akan ngomong kepada penjual buah-buahan, kalau sudah dilihat buahnya, misalnya buah semangka, gak mungkin kita ngomong kepada penjualnya, emang ini buah semangka. Saya gak percaya, mana pohonnya, mana bibitnya. Kan gak harus kita lihat pertumbuhannya bagaimana, yang jelas di depan kita itu adalah buah semangka. Nah, sama seperti zaman sekarang ini, banyak orang tuh yang penting luarnya saja. Tidak sedikit bagi ada orang-orang atau mungkin sempat viral dulu ngomongin tentang flexing, ya kan? Wah, saya punya HP ini, saya punya itu, saya punya ini, saya punya itu. Ternyata orang yang kurang mampu misalnya kalau ada. Nah, makanya yang Roh Kudus mau adalah dalamnya yang harus diperbaiki dulu. Karena apapun yang ada di luar ini itu bisa saja sandiwara, tapi kalau di dalamnya dia benar, otomatis kamu pun bisa merasakan orang ini fake atau tidak. Nah, makanya yang harus kalian lakukan khususnya dalam kalian yang berpacaran nih, yang pertama adalah berdoa dengan rencana yang sudah dibuat bersama. Nah, ketika kamu sudah berpacaran, maka kamu perlu berdoa di awal tahun. Kapanpun tanggalnya, yang jelas ya kalau bisa jangan lewat dari awal tahun gitu. Kamu bisa berdoa bareng. Karena ketika kamu di bulan Desember, saya sudah pernah kasih tahu kamu punya perencanaan, di bulan Januarinya kamu menyerahkan sekali lagi sama Tuhan Yesus. Tuhan, saya punya perencanaan begini-begini. Saya dengan pacar saya sudah punya perencanaan bla 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 bla. Punya waktu berdua, berdoa bersama. Dan
menyerahkan perencanaan itu kepada Tuhan. Karena orang bijak lebih beribawa daripada orang yang kuat. Karena orang bijak pasti melihat 10 tahun yang akan datang. Pasti dia itu belajar dari kesalahannya seseorang, nggak harus dia mengalaminya dulu. Orang yang bijak adalah orang yang dia tidak mengalaminya, tapi dia melihat segala sesuatu dari pengalaman orang lain. Misalnya ada orang pakai narkoba. Kalau kita sudah melihat ada orang pakai narkoba dan itu nggak baik, ya kita jangan coba. Ya kita jangan mencoba untuk ikut-ikutan. Tapi kan siapa tahu rasanya beda. Dia mungkin sakau, dia mungkin ketakutan, mungkin gua enggak. Ya nggak bisa. Karena sudah ada buktinya loh. Apa perlu kita pengen tahu gigitan ular itu sakit atau enggak, kita perlu merasakan dulu? Kita nggak usah perlu merasakan itu. Karena sudah terlihat dan juga ada orang yang pernah dipagut ular, dia bisa meninggal. Nah jadi jangan sampai kamu mengalaminya dulu, barulah kamu menyesal, baru kamu memperbaiki. Memang belajar dari kesalahan itu penting, tapi lebih bijak lagi kita belajar kesalahan dari kesalahan orang lain. Bukan berarti kita mendoakan orang lain itu salah, tapi ketika dia memang pernah melakukan kesalahan, kita jangan sampai jatuh di tempat yang sama. Makanya dikatakan ini orang yang bijak lebih beribawa daripada orang yang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegak kuat. Orang yang pengetahuan itu lebih bagus daripada orang yang tegak kuat. Tegak kuat di sini artinya ya seperti tadi, kurang lebih sama artinya. Hanya sekedar di depannya saja terlihat kaya, terlihat keren, tapi ternyata banyak utang. Terlihat dia ini seperti Miss Universe, ternyata kelakuannya sangat-sangat jahat. Bahkan seperti nyonya-nyonya yang mungkin yang ada di sinetron. Jadi itu sangat beda sekali. Kadang-kadang mungkin kalau kita suka dengan seseorang, bisa beda jauh, ternyata sifatnya tidak seperti itu. Nah makanya yang Roh Kudus mau adalah di mana kita perbaiki di dalam diri kita dulu. Ada punya perencanaan, serahkan dulu ke Tuhan. Lalu yang kedua apa? Mempunyai hati untuk jadi berkat. Karena ketika kita merencanakan sesuatu, pasti yang akan merasakannya itu adalah orang-orang di sekitar kita. Jadi hati kita juga jangan sampai tamak. Jangan sampai kalian hanya memikirkan kamu dengan pacarmu saja. Kamu harus memikirkan orang lain. Ketika kamu punya perencanaan misalnya, ingatlah perencanaan itu bisa terjadi ketika kamu juga dibantu orang lain. Jadi makanya jangan sampai kamu lupa dengan temanmu, lupa dengan sahabatmu, lupa dengan keluarga, lupa dengan orang-orang yang dulu pernah bantu kamu. Kamu malah melupakan mereka. Jangan. Ingatlah jasa-jasa mereka. Karena mau bagaimanapun, mungkin kamu bisa kasih dia uangnya banyak, tapi percayalah di saat kamu sedang di dalam situasi yang kamu sangat genting sekali, misalnya kamu disuruh bayar utang yang begitu besar misalnya contohnya kalau kamu punya utang misalnya cuma 5 juta, tapi ada temanmu yang kasih kamu 5 juta, di saat itu membantu kamu, ya, mau sampai kapan mau kamu kasih dia 1 M pun itu tidak akan bisa membalas 5 jutanya itu. Kenapa? Karena yang terpenting bukan nominalnya, tapi yang terpenting adalah momennya. Karena pada saat itu mungkin saja ketika dia tidak kasih 5 juta itu, kamu sudah ada di penjara dan kamu tidak akan bisa mendapatkan 1 M. Maka daripada itu kita mulai belajar untuk jadi berkat bagi orang lain. Bantu teman-teman. Tapi nggak semua orang bisa dibantu. Nanti next time aja nanti kita akan ngomongin ya. Karena ini dia. Di ayat yang ke-6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada nasihat yang banyak. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dengan perencanaanlah kamu bisa melakukan dengan sangat yakin. Dengan perencanaanlah setidak-tidaknya keberhasilan itu ada di tangan. 50% itu sudah di tangan, sisanya ke Tuhan Yesus. Minimal ada gitu loh. Makanya ketiga ini adalah berfokus kepada kehendak Tuhan. Ketika kamu membuat perencanaan, jangan lupa tujuannya satu, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu kehendak Tuhan. Pokoknya di tahun depan, kalau kamu berporos dengan kehendak Tuhan, kamu pasti akan diluputkan. Ketika orang lain misalnya kena PHK, kamu tidak. Ketika orang lain yang mungkin bisnisnya bisa bangkrut, kamu bisa bertahan, malah bisa naik. Karena apa? Berfokus kepada kehendak Tuhan. Karena siapapun orang yang dia berfokus dengan kehendak Tuhan,
kerajaan sorga. Dia mempunyai finansial yang tidak akan pernah turun, ngestak pun tidak. Dia akan selalu naik dan tidak akan pernah turun. Ngestak pun juga tidak akan pernah. Karena CEO-nya, yaitu Tuhan Yesus, tidak akan pernah mati. Makanya, karena hanya dengan perencanaan, engkau dapat berkenan. Dengan perencanaan kamu tuh yang poin yang pertama tadi, berdoa, kamu menyerahkan ke Tuhan. Disitulah kamu tahu strategi apa yang harus kamu lakukan. Dan bukan hanya itu saja, dan kemenangan tergantung pada nasihat yang banyak. Disinilah kamu harus buka telinga. Buka telinga lebar-lebar. Bersyukurlah kamu kalau kamu mempunyai teman-teman atau lingkungan yang bisa mensupport kamu. Makanya milikilah teman-teman yang positif. Positif di sini nggak harus dia selalu hanya berkata baik, tapi dia juga bisa menasihati kamu. Kalau kamu salah, dia mau menegur kamu. Bukan hanya sekedar dia itu hanya hore-hore di depan kamu, tapi ketika kamu susah dia tinggalkan kamu. Itulah tidak sedikit anak muda yang akhirnya kecewa kan. Teman itu mah apaan? Teman cuma hanya bisa menyakiti. Teman cuma hanya deket kalau ada maunya. Nah mungkin lingkunganmu yang kamu salah pilih. Karena nggak semua teman seperti itu. Asal temanmu itu di dalam Tuhan. Di dalam Yesus tidak ada muka berwajah dua. Gitu loh. Wajah bermuka dua itu tidak akan ada di dalam Yesus. Bukan berarti maka orang dalam gereja udah pasti sempurna. Bukan. Justru orang dalam gereja lah yang mau belajar mengenal Tuhan. Nggak sempurna, tapi makin hari akan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Karena pada ini Roh Kudus akan menjamah dan setiap kalian berkat Tuhan akan terus mengalir dan nama Tuhan dimuliakan. Mari sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan tolong bagi mereka untuk tetap terus di dalam Tuhan dan mereka bisa berfokus kepada apa yang mau Tuhan rancangkan. Apalagi kalau mereka punya perencanaan, Tuhan tolong supaya apapun rencana mereka Engkau berhasil ya Tuhan Yesus, khususnya bagi mereka yang untuk menyenangkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Thank you semuanya and God bless you. Happy New Year.